Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di IO Irwan Channel. Berbagi tidak akan membuat rugi. Kali ini kita akan belajar bersama kembali dalam pembahasan soal latihan 2 untuk kompetensi teknis matematika dalam tryout 2 P3K tingkat Kabupaten Wonogiri. Nah, teman-teman semuanya, video ini khusus dibuat untuk teman-teman GTT di Kecamatan Jatiroto. Semoga teman-teman GTT di Kecamatan Jatiroto dapat lulus dalam seleksi P3K tahun 2021 ini. Amin. Namun demikian, teman-teman lain di Kabupaten Wonogiri untuk GTT yang mengikuti seleksi P3K jenjang guru SD juga diperkenankan untuk menyaksikan video ini di channel IO Irwan. Baik teman-teman, mari kita mulai pembahasan teknis matematika dalam soal latihan 2 atau tryout 2 P3K tingkat Kabupaten Wonogiri. Kita mulai dari soal nomor 28. Ulangan harian matematika materi bilangan bulat terdiri dari 50 soal. Aturan penilaian untuk soal yang dijawab benar akan mendapat nilai 2, soal yang dijawab salah akan mendapat nilai negatif 1, dan soal yang tidak dijawab akan mendapat nilai 0. Pada ulangan harian tersebut, Rudi tidak mampu menyelesaikan seluruh soal karena kehabisan waktu. Soal nomor 2 dan 4 tidak terjawab. Jika Rudi mendapat nilai 84, maka banyak soal yang dijawab dengan benar oleh Rudi adalah A. 42, B. 43, C. 44, D. 45, atau E. 46. Nah, di sini dalam kunci jawabannya, di kunci jawaban itu jawabannya adalah C. 44. Dari mana asalnya bisa dapat 44? Kita lihat pada pembahasan berikut ini. Diketahui benar dapat skor 2, salah skor negatif 1, tidak dijawab skor 0, 2 soal tidak terjawab, nilai akhirnya 84. Ditanya banyak soal dijawab benar. Jawab. Banyak soal yang terjawab, kita cari dulu. Soalnya tadi adalah jumlah soal dikurangi banyak soal tidak terjawab. Sama dengan 50 dikurangi 2, sama dengan 48. Kemudian, jika banyak soal benar adalah B, dan jika banyak soal salah adalah S, maka B ditambah S sama dengan 48, sehingga S sama dengan 48 dikurangi B. Ini adalah persamaan 1. Lalu, 2B ditambah negatif 1 kali S sama dengan 84. Kita tahu tadi kalau benar itu dikali 2, kalau salah dikali negatif 1. Sehingga 2B ditambah negatif 1 kali S sama dengan 84. Sehingga 2B dikurangi S sama dengan 84. Ini menjadi persamaan 2. Selanjutnya, substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Kita masukkan 2B dikurangi S sama dengan 84. 2B dikurangi 48 dikurangi B sama dengan 84. 2B dikurangi 48 ditambah B sama dengan 84. 2B ditambah B sama dengan 84 ditambah 48. 3B sama dengan 132. B sama dengan 132 dibagi 3. B sama dengan 44. Nah, caranya seperti ini untuk mencari banyak soal yang dijawab benar. Jadi kita
mencari persamaan 1 dulu, kemudian membuat persamaan 2, kemudian mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, ini adalah menggunakan aljabar dalam penyelesaian masalahnya. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari kembali tentang aljabar dan pemanfaatannya di dalam soal cerita seperti ini. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Soal 29. Suatu pekerjaan direncanakan selesai dalam waktu 21 hari oleh 20 pekerja. Pekerjaan tersebut telah dikerjakan selama 9 hari. Karena suatu hal, pekerjaan terhenti selama 2 hari. Agar pekerjaan selesai tepat waktu, maka dibutuhkan tambahan pekerja sebanyak titik-titik. A 4, B 5, C 15, D 22, E 24. Nah, di sini jawabannya adalah A. Bagaimana bisa menemukan jawaban A? Kita bahas sebagai berikut. Diketahui rencana selesai 20 hari, dikerjakan 20 orang. Sudah dikerjakan 9 hari, istirahat 2 hari. Ditanya banyak tambahan pekerja agar selesai tepat waktu. Jawab, nah kita buat pengandaian seperti ini. Nah, ini ada 21 hari, itu dikerjakan oleh 20 orang. Kemudian dia dikerjakan 9 hari. Maka sisa 12 hari yang seharusnya dikerjakan oleh 20 orang. Namun istirahat 2 hari sehingga waktunya tersisa hanya 10 hari. Nah, berapa orang yang bisa menyelesaikan dalam waktu 10 hari ini? Nah, inilah yang akan kita cari X ini nanti. Nah, persamaannya di sini. Nah, untuk mencari X caranya seperti ini. X sama dengan 12 dikali 20 dibagi 10. Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi bukan perbandingan senilai, tapi perbandingan berbalik nilai. Sehingga 12 kali 20 dibagi 10. Sama dengan 240 dibagi 10. Ketemunya adalah 24 orang. Nah, teman-teman harus hati-hati ketika ketemu 24 orang ini belum menyelesaikan soal yang kita kerjakan. Mengapa? Meskipun di dalam opsi jawaban 24 itu sudah dimasukkan, kita tidak boleh terburu-buru bahwa 24 orang itu adalah jawaban. Karena yang diminta adalah banyak tambahan pekerja agar selesai tepat waktu. Sebelumnya pekerjanya ada 20. Nah, sekarang pekerjanya ada 24. Maka tambahan pekerjanya ada berapa? Iya, tambahan pekerja yang diperlukan adalah 24 dikurangi 20, yaitu 4 orang. Jadi teman-teman, untuk nomor 29 ini adalah contoh perbandingan berbalik nilai. Jadi teman-teman nanti kalau di sekolah dasar seringkali pembelajaran yang digunakan adalah perbandingan senilai. Tapi biasanya di soal-soal CPNS atau P3K ini nanti jika perbandingan dikeluarkan biasanya adalah perbandingan berbalik nilai. Atau juga teman-teman harus memahami atau menguatkan perbandingan senilai dan juga mempelajari perbandingan berbalik nilai ini. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 30, perhatikan gambar berikut. Jika panjang garis AD sama dengan BC dan garis DE sejajar dengan BC,
maka nilai X tambah Y adalah A. 3,6 cm, B. 4,0 cm, C. 4,5 cm, D. 8,1 cm, atau E. 8,5 cm. Nah, di sini jawabannya soal nomor 30 adalah D. Dari mana bisa mendapat 8,1? Mari kita lihat pembahasannya. Diketahui AD sama dengan BC, DE sejajar dengan BC. Ditanya nilai X ditambah Y. Jawab. Nah, kita lihat gambarnya lagi. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC. Jadi, segitiga ini kan ada dua, segitiga ADE dan segitiga ABC. Segitiga ADE itu yang kecil, yang atas ini. Kemudian segitiga ABC itu yang besar. Nah, segitiga ini, ADE ini sebangun dengan ABC, sehingga nanti memunculkan perbandingan AD dibanding AB sama dengan DE dibanding BC. Nah, jika kedua segitiga tersebut sebangun, maka perbandingannya juga sama. Nah, AD itu kan 6 cm. Kemudian AB itu dari AD ditambah DB, maka 10 cm. DE-nya adalah Y. Kemudian BC itu panjangnya sama dengan AD, yaitu 6 cm. Nah, di sini untuk yang 6 di belakang ini kita pindah ke depan, maka pembagian pindah ruas jadi perkalian, kemudian tetap dibagi 10. Maka 36 dibagi 10 sama dengan Y. 3,6 sama dengan Y. Nah, di sini tadi di opsi jawaban juga sudah ada 3,6. Tapi teman-teman harus hati-hati karena yang ditanya adalah nilai X ditambah Y. Sedangkan kita baru menemukan nilai Y saja. Otomatis ini belum selesai. Mari kita lanjutkan untuk menemukan nilai X. Selanjutnya, AE dibanding AC sama dengan AD dibanding AB. Nah, ini adalah cara untuk menemukan nilai X. AE itu adalah X dibanding AC itu adalah AE ditambah EC. Maka X ditambah 3 sama dengan AD-nya tadi 6. Kemudian AB-nya 10. Kita lanjutkan. 10X. Nah, ini kita pindahkan. 10-nya ini kita pindah ke depan, yang belakang kita pindah ke depan, yang belakang X plus 3 kita pindah ke belakang. Karena ini pembagian, pindah ke depan jadi perkalian, yang ini pembagian pindah ke belakang juga jadi perkalian. Nah, ini X dikali 10 dan X plus 3 dikali 6. Nah, ditukar jadi seperti itu. Di yang belakang dipindah ruas ke depan semua. Nah, 10-nya pindah ke depan, yang X plus 3 pindah ke belakang. Jadi ditukar seperti itu. Nah, di sini 10X sama dengan 6 dikali X ditambah 3. 10X sama dengan 6X ditambah 18. 10X dikurangi 6X sama dengan 18. 4X sama dengan 18. X sama dengan 18 dibagi 4. X sama dengan 4,5. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah menemukan nilai X dan nilai Y. Tetapi kita masih harus menemukan nilai X ditambah Y. Hasilnya
X ditambah Y sama dengan 4,5 ditambah 3,6. Sama dengan 8,1. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 31, perhatikan gambar berikut. Keliling bangun di atas adalah A 52 cm, B 64 cm, C 66 cm, D 78 cm, E 240 cm. Nah, di bangun trapesium ini kelilingnya jawabannya adalah 66 cm. Rumus kelilingnya adalah kita menjumlahkan keempat sisi trapesium sama kaki tersebut. Namun, kita belum mengetahui panjang dari sisi kaki trapesium tersebut. Lalu bagaimana caranya untuk menemukan panjang kaki trapesium tersebut? Baik, ayo kita bahas bersama-sama. Diketahui gambarnya seperti ini, kita tambahi dengan garis bantu sehingga membentuk dua segitiga dan satu persegi panjang. Nah, kita ingat dalam persegi panjang sisi yang sejajar adalah sama panjang, maka yang bawah ini jadi 15 cm. Nah, padahal di sisi kanan dan kirinya ada segitiga dan tinggi dari trapesium ini pasti sama antara yang jadi lebarnya persegi panjang ini. Kemudian untuk yang kaki trapesium sama panjang, secara otomatis untuk sisi alas segitiga itu juga sama panjang. Yang berarti 25 dikurangi 15 dapatnya 10. Kemudian dibagi 2, maka dapat 5 cm di kiri dan 5 cm di kanan. Setelah ini kita harus ingat trigonometri, di mana rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, C itu adalah sisi yang terpanjang. A itu adalah alas yang terpendek. B itu yang ini. Kita lanjutkan. C kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. C sama dengan akar 169. Nah, kita menghilangkan kuadratnya di sini, kita pindah ke sini, bentuk pangkat ini pindah ke sini menjadi bentuk akar. C sama dengan 13. Nah, sekarang kita tahu di sini adalah 13 cm, di sini juga 13 cm. Maka kita bisa menghitung keliling trapesium sama kaki tersebut. Keliling sama dengan 25 ditambah 13, ditambah 15, ditambah 13. Untuk yang di tengah ini tingginya jangan diikutkan. Mengapa? Karena keliling itu adalah kita menambahkan sisi-sisinya, bingkainya. Nah, di sini 38 ditambah 28 sama dengan 66. Baik teman-teman, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal 32. Sebuah kran mampu mengalirkan air 30 liter selama 5 menit. Debit air yang dialirkan dari kran tersebut adalah A. 1 liter per jam, B. 6 liter per jam, C. 40 liter per jam,
D 150 liter per jam, E 360 liter per jam. Nah, di sini jawabannya adalah E. Padahal di situ adanya 30 liter selama 5 menit. Hubungannya apa? 30 dengan 5 kok bisa sampai 360 liter. Dan teman-teman jangan sampai terkecoh dengan soal tersebut. Jangan sampai 30 liter bagi 5 ketemu 6. Jawabannya B. Aduh, itu kamu tertipu. Teman-teman sudah terkecoh. Mengapa? Kita lihat di sini untuk opsinya adalah satuannya liter per jam. Nah, ini liternya sudah pas. Nah, yang ini 5 menit itu belum pas, harus jadi jam ini. Maka ini yang harus kita ubah nanti. Baik, kita bahas bagaimana cara menyelesaikannya. Diketahui volumenya 30 liter, waktunya 5 menit, kita ubah jadi jam, berarti 5 per 60 jam. Ditanya debitnya. Jawab, debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya 30 dibagi 5 per 60. Sama dengan 30 dikali 60 dibagi 5. Kita kali kebalikannya. Sama dengan 1800 dibagi 5. Sama dengan 360 liter per jam. Mudah bukan? Untuk soal debit. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk soal debit ini adalah soal yang mudah, tetapi akan menjadi soal yang bisa menjatuhkan ketika kita tidak teliti dalam melihat satuan debit, satuan waktu, atau satuan volume yang ada di dalam soal. Dan kita harus menyamakan dengan satuan yang ada di opsi jawaban. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti, jangan sampai terkecoh dengan soal yang satuannya berbeda. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan. Soal nomor 33, berikut adalah data nilai ulangan matematika Robi. 9, 7, 8, 6, 9, 8, 10, 7, 8. Nah, Robi ini kira-kira anak yang lumayan cerdas. Yang ditanyakan adalah nilai kuartil atas dari data tersebut adalah. Nah, kuartil itu ada kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Kuartil bawah itu Q1, kuartil tengah itu Q2, dan kuartil atas itu Q3. Nah, di sini adalah opsinya A 7, B 7,5, C 8, D 8,5, E 9. Nah, di sini belum sempat diberi jawaban, tapi kita lihat saja di bagian pembahasan. Jawabannya yang mana? Diketahui datanya, kita tulis dulu. Ditanya kuartil atas Q3. Jawab, urutkan data acak mulai dari yang terkecil ke terbesar. Kita urutkan dulu. Mulai yang paling kecil 6, 7-nya ada 2, 8-nya ada 3, 9-nya ada 2, dan yang terbesar adalah 10. Setelah kita urutkan, kita cari letak kuartil atas Q3. Kita cari dulu letaknya. Nah, caranya adalah dengan rumus 3/4 kali N ditambah 1. 3/4 itu adalah tetapannya atau rumusnya untuk Q3. N itu adalah jumlah datanya. Nah, di sini jumlah datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 N-nya. Maka sama dengan 3/4 kali 9 ditambah 1. 3/4 kali 10 sama dengan 7,5. Nah, ketika menyelesaikan letak kuartil Q3 atau kuartil atas ini ketemu 7,5, teman-teman juga harus hati-hati. Jangan sampai langsung
percaya diri bahwa ini sudah selesai. Mengapa? Kita baru menentukan letaknya. Artinya kita 7,5 ini kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. Nah, baru ketemu letaknya di sini, belum ketemu nilai kuartilnya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai kuartilnya? Kita akan mencari nilai kuartil atas Q3 dengan cara menjumlahkan dua bilangan di antara letak kuartil atas Q3 tadi, yaitu 9 tambah 9 dibagi 2. Sama dengan 18 dibagi 2, sama dengan 9. Jadi, letak kuartil itu beda dengan nilai kuartil. Nah, pertama kita tentukan dulu letaknya di mana. Baru setelah itu kita tentukan nilai kuartilnya. Nah, dengan demikian, teman-teman harus betul-betul teliti ketika soal itu meminta apa. Jangan sampai teman-teman bisa terkecoh dengan opsi jawaban ketika menemukan, oh, letak kuartilnya 7,5. Tadi di opsi jawaban ada 7,5 dan teman-teman sampai memilih 7,5. Berarti teman-teman terkecoh. Jadi jangan sampai terkecoh seperti itu. Pastikan betul-betul memahami soal itu meminta apa, sehingga teman-teman tidak terkecoh dengan ketika kita sudah menjawab langkah-langkahnya dan tinggal langkah terakhir. Kemudian kalau teman-teman terkecoh, maka langkah terakhir tidak dikerjakan. Itu sangat ibaratnya adalah eman-eman, karena sudah hampir benar tapi terkecoh dengan opsi jawaban. Yang perlu diketahui teman-teman, setiap orang ketika membuat soal itu pasti membuat soal dengan daya beda atau pengecoh atau distraktor. Nah, distraktornya berfungsi atau tidak. Nah, seperti 7,5 ini masukkan saja sebagai pengecoh atau distraktor di opsi jawaban. Jadi setiap soal pasti seperti itu, ada pengecohnya. Ketika teman-teman membuat kesalahan, sudah ditunggu oleh pengecoh itu, sehingga teman-teman terjebak. Jadi teman-teman perlu betul-betul untuk teliti. Baiklah, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Soal 34. Siswa kelas 6 terdiri dari 10 siswa. Pada awal tahun pelajaran akan dipilih pengurus kelas yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Jika semua siswa berhak menjadi calon pengurus, maka banyak susunan pengurus berbeda yang mungkin dapat terpilih adalah A. 6, B. 30, C. 60, D. 120, E. 720. Kunci jawabannya adalah 720. Didapat dari mana? Apakah kita pilih yang terbesar saja? Tidak, teman-teman. Ada caranya. Kita lihat pembahasannya ya. Nah, diketahui 10 siswa, dipilih ketua, sekretaris, bendahara. Semua berhak mencalonkan diri menjadi calon pengurus. Ditanya banyak susunan pengurus yang mungkin terjadi. Jawab. Nah, soal ini adalah soal yang berkaitan dengan permutasi, peluang atau permutasi. Cara pertama, teman-teman, ada dua cara yang akan Iyo Irwan sampaikan di sini. Nanti silahkan pilih cara yang mana yang menurut teman-teman enak untuk teman-teman. Pada dasarnya hasilnya nanti juga sama. Pertama, ingat permutasi. Jadi teman-teman harus ingat permutasi. Nah, rumusnya seperti ini. 10P3 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 faktorial. Nah, teman-teman ingat-ingat kembali pelajaran SMA. Yang
SMK kurang tahu ada atau tidak. Jadi di sini adalah berkaitan dengan faktorial permutasi itu. Nanti kalau teman-teman tidak paham dengan cara ini, kita tunggu di cara yang kedua. Selanjutnya, 10 faktorial itu artinya 10 dikali 9, dikali 8, dikali 7, dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Tetapi tidak usah sampai ditulis semua itu, karena yang di bawah itu ada 7 faktorial, 10 dikurangi 3 itu 7 faktorial, maka kita tulis sampai 7 saja. Kemudian kita coret. 7-nya kita coret. Artinya tinggal 10 dikali 9 dikali 8. Hasilnya 720. Itu untuk cara pertama dengan rumus permutasi. Jadi silahkan teman-teman ulangi video ini nanti jika teman-teman masih belum paham penjelasan berkaitan dengan permutasi untuk memilih ketua sekretaris bendahara ini. Nah, tapi kita lanjutkan cara kedua. Cara kedua adalah dengan tabel. Kita buat tabelnya dulu. Tabelnya cukup sederhana. Ada 3 kolom, banyak anak yang mungkin jadi ketua, banyak anak yang mungkin jadi sekretaris, dan banyak anak yang mungkin jadi bendahara. Banyak anak yang mungkin jadi ketua itu adalah semua 10 siswa. Kemudian karena 1 sudah jadi ketua, yang mungkin jadi sekretaris tinggal 9. Karena 1 sudah jadi ketua dan 1 jadi sekretaris, maka yang mungkin jadi bendahara tinggal 8. Nah, ini kita kalikan. 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720. Caranya sama. Silakan teman-teman nanti jika menemukan soal berkaitan dengan susunan kepengurusan seperti ini atau pemilihan orang dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dengan permutasi atau peluang, silahkan dipilih untuk cara 1 dengan rumus atau cara 2 dengan tabel. Tetapi teman-teman juga perlu hati-hati karena tidak semuanya itu adalah dengan permutasi. Ada juga yang dengan rumus kombinasi. Setelah melihat video ini, silahkan teman-teman bisa berselancar di Google, bandingkan apa itu permutasi dan apa itu kombinasi. Sehingga nanti teman-teman bisa tahu contoh soal yang dikerjakan dengan permutasi dan contoh soal yang dikerjakan dengan kombinasi, karena nanti akan berbeda. Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan soal berikutnya. Soal 35. Pada sebuah tempat parkir terdapat 50 kendaraan yang terdiri dari mobil dan sepeda motor. Jumlah roda di tempat parkir tersebut ada 136. Jika harga tiket parkir untuk 1 sepeda motor Rp 1.000 dan 1 mobil Rp 2.000, maka pendapatan yang diperoleh dari tempat parkir tersebut adalah A. 50.000, B. 68.000, C. 82.000, D. 100.000, E. 150.000. Aduh, bukan tukang parkir, kenapa ngitung duit parkir? Nah, jangan berpikir seperti itu. Ini soal teman-teman harus bisa menyelesaikannya untuk mendapatkan poin dalam tes P3K. Baik teman-teman, bagaimana cara untuk menyelesaikan soal ini? Kalau ada uangnya pasti bisa. Tapi di sini tidak ada uangnya. Baik teman-teman, kita lihat pembahasannya. Diketahui 50 kendaraan sepeda motor dan mobil. Jumlah roda semua kendaraan 136. Jadi roda sepeda motor ditambah roda mobilnya adalah 136. Aduh, kenapa harus ngitung rodanya segala sih?
Nah, tenang. Tarif parkir sepeda motor Rp1.000, mobil Rp2.000. Ditanya banyak pendapatan parkir. Jawab. Jangan dijawab, saya tidak tahu. Jawabnya seperti ini. Misal mobil adalah M dan sepeda motor adalah S. Kita ambil inisialnya saja. Maka M ditambah S sama dengan 50. Jadi mobil ditambah sepeda motor jumlahnya tadi 50 buah, ya kan? Nah, di sini 50 kendaraan sepeda motor dan mobil. Itu didapat dari mobil ditambah sepeda motor. Sehingga mobil sama dengan 50 dikurangi S. Mobil itu banyaknya 50 dikurangi sepeda motornya ada berapa? Nah, ini jadi persamaan 1. Lalu 4M, nah 4 roda mobil ditambah 2 roda sepeda motor. Nah, sepeda motornya kan belum ketahuan ada berapa. Kita lambangkan dengan S ini ada 136. Ini jadi persamaan 2. 4 roda M dikalikan mobil entah jumlahnya berapa tadi, ditambah 2 roda di sepeda motor yang jumlahnya kita juga belum tahu, itu 136. Jadi persamaan 2. Lanjut, substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. 4M ditambah 2S sama dengan 136. Kita masukkan persamaan 1 menggantikan M. 4 dikali 50 kurangi S ditambah 2S sama dengan 136. 200 dikurangi 4S ditambah 2S sama dengan 136. Negatif 4S ditambah 2S sama dengan 136 dikurangi 200. Negatif 2S sama dengan negatif 64. S sama dengan negatif 64 dibagi negatif 2. S sama dengan 32. Ini jadi persamaan 3. Lanjut, substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1. Kita tulis dulu persamaan satunya. M ditambah S sama dengan 50. M ditambah 32 sama dengan 50. M sama dengan 50 dikurangi 32. M sama dengan 18. Jadi ketemu. Sekarang sepeda motornya ada 32, mobilnya ada 18. Sekarang kita tinggal mencari banyak uang parkirnya. Kita sudah menemukan banyak sepeda motornya dan banyak mobilnya. Baru kita cari banyak pendapatan parkir. Dari mana? 18 kali 2000, mobilnya kan 18. Ditambah 32 kali 1000. Sepeda motornya kan 32. 36.000 ditambah 32.000 sama dengan Rp68.000. Jadi seperti itu teman-teman caranya. Kita lanjutkan ya. Untuk soal 36. Dayu berdiri di suatu tempat, kemudian melihat puncak gedung dengan sudut elevasi 45 derajat. Jarak antara tempat Dayu berdiri ke dasar gedung tersebut adalah 145 meter. Jika tinggi Dayu 160 cm, maka tinggi gedung tersebut adalah titik-titik. A. 134,4 meter. B. 145 meter. C. 146,6 meter. D. 145 akar 2 ditambah 1,6 meter. E. 305 meter. Nah, bagaimana caranya? Kita bahas bersama-sama. Pertama kita lihat gambarnya dulu.
Nah, jarak antara dayu ke gedung tadi 145 meter. Kemudian tinggi dayu 160 cm. Sudut elevasinya 45 derajat. Kemudian tingginya T1 sama T2 ini menjadi tinggi gedung. Nah, ingat trigonometri. Kuncinya di sini kita menyelesaikannya dengan trigonometri. Sinus itu depan dibagi miring. Jadi kalau sinus 45 itu adalah T1 dibagi miring. Kita mau mencari T1 tetapi miringnya tidak ada. Kita tidak bisa menggunakan sinus karena depan saja dan miring. Kosinus itu samping dengan miring. Kita sampingnya tahu 145 meter tapi miringnya tidak tahu. Maka kita tidak bisa menggunakan sinus maupun kosinus. Tangen itu depan dibagi samping. Depannya itu T1, sampingnya adalah 145 meter. Kita gunakan ini, karena T1-nya memang mau kita cari. Nah, tangen 45, depan dibagi samping, depannya itu T1, sampingnya 145. Tapi perlu kita ketahui, 45 derajat ini adalah sudut istimewa. Jadi kita harus hafal sudut istimewa yaitu 30, 45, 60, dan 90. Nah, kita ingat-ingat kembali. Nah, ini untuk sinus, kosinus, dan tangen. Nah, untuk tangen di 45 derajat itu ketemunya adalah 1. Maka kita masukkan di sini. Tangen 45-nya kita ganti 1. 1 sama dengan T1 dibagi 145 sama dengan T1 sama dengan 145. Nah, yang T1 dibagi 145 ketemu 1 kan 145 meter. Nah, tinggi gedungnya adalah T1 ditambah T2. T1-nya ketemu 145, T2-nya adalah tinggi dayu. Tapi harus kita ubah dalam bentuk meter, karena tadi dalam bentuk sentimeter. Kita ubah dalam bentuk meter menjadi 1,6. 145 ditambah 1,6 sama dengan 146,6 meter. Nah, demikian teman-teman pembahasan kompetensi teknis matematika guru sekolah dasar pada tryout 2 Kabupaten Wonogiri. Semoga informasi ini bermanfaat pada teman-teman semuanya. Dan nanti jika teman-teman ada pertanyaan seputar soal-soal P3K, teman-teman bisa hubungi Iyo Irwan di YouTube Iyo Irwan, di Instagram Iyo Irwan, atau di Facebook plus minus. Semoga teman-teman semuanya yang berusaha dalam mengikuti seleksi P3K tahun 2021 ini semuanya lolos di tahap 1. Amin, amin, amin. Sampai jumpa lagi teman-teman di video pembahasan berikutnya.